kami? Nah, pada hari ini kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia seperti biasa dengan Ibu Ida Noviati. Selanjutnya Ibu mau untuk ketua kelas boleh disiapkan terlebih dahulu. Sekian semuanya, duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang semua anak dan ibu. Kita absen terlebih dahulu ya. Adik Setiawan, Ahmad Dava, Sakit, Aira, Ali Satria Yuda, Indria, Bagas, Bunga, Dava, Deviza, Dira, Dwi Kenanga, Febri, Gatra, Ica. Baik, anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks hikayat. Jadi ibu ulangi, kita akan membahas tentang teks hikayat dan cerpen. Dapat anak-anak lihat semuanya di slide pertama. Apa itu pengertian dari teks hikayat? Teks hikayat adalah teks yang bersifat tentang prosa lama yang menceritakan tentang sebuah kerajaan. Selanjutnya, ibu minta kepada anak-anak semua kita simak terlebih dahulu dan mendiskusikan tentang hikayat si jin dan ikan todak. Nah, ibu sudah memberikan kertas terhadap kalian. Nah, jadi di kertas itu kalian buatlah kata-kata asing dari teks hikayat yang sudah kalian simak itu. Nah, ibu berikan kesempatan 5 menit untuk anak-anak semua dapat membaca teks hikayat si jin dan ikan todak secara bersama-sama. Baik, sudah selesai membaca teks hikayat si jin dan ikan todaknya. Ibu akan menampilkan film singkat dari contoh teks hikayat. Nah, ini adalah teks hikayat Hang Tuah. Boleh anak-anak semua untuk menonton video ini bersama-sama. Nah, jadi di sini ada sebuah film tentang teks hikayat. Teks hikayat itu bisa dijadikan sebuah drama. Nah, ini adalah cerita singkat dari hikayat Hang Tuah semuanya. Dapat kalian lihat di sini cerita hikayat Hang Tuah. Jadi hikayat tidak hanya hikayat si jin dan ikan todak, tapi ada juga hikayat dari Hang Tuah. Mungkin anak-anak semua, abang dan kakak ibu ini sudah pernah mendengar apa sih itu unsur intrinsik dan apa itu unsur ekstrinsik. Nah, coba sedikit nih kalian ceritakan bagaimana proses kalian dari bangun tidur hingga menuju ke sekolah. Siapa yang mau menceritakan sedikit? Ayo kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bangun tidur itu akhir-akhirnya alhamdulillah jam 4. Biasanya jam 5. Terus habis saya bangun itu saya langsung ke kamar mandi, langsung aktif ember, lalu pergi lagi ngambil kain basah, lalu dijemur. Habis selesai jemur, saya kembali lagi ke kamar itu tutup baju sama gosok jilbab. Habis gosok jilbab itu dan saya sudah jadi saya langsung mandi. Habis selesai mandi, saya sholat karena sudah azan. Habis sudah sholat subuh, langsung saya pergi ke asrama. Ke asrama itu siap-siap, ganti baju sekolah, sama siapkan buku pelajaran. Setelah sudah siapkan, lanjut saya sekitar jam 6 itu langsung pergi bersama teman-teman ke rumah makan. Setelah rumah makan, ke asrama lagi, ngambil tas sama ambil sepatu, lalu kemudian kembali ke kelas. Habis ke kelas, apel time.
baik. Nah, tadi Kak Rifa sudah menceritakan alur dia dari bangun tidur hingga pergi ke sekolah. Alurnya kan bersifat maju, berarti prosesnya dari awal kejadian, dari bangun tidur hingga ke akhir kejadian menuju ke sekolah. Nah, kalau alurnya bersifat mundur gimana nih? Berarti ceritanya menceritakan dari sekolah hingga ke bangun tidur. Kalau untuk alur campuran bagaimana, Kakak Abang? Maju dan mundur atau mundur maju. Ya, betul sekali. Nah, Ibu juga mengingatkan kembali untuk teks hikayat. Nah, teks hikayat Ibu sudah menjelaskan pada minggu lalu itu mengenai cerita yang bersifat dengan kerajaan, cerita-cerita pada zaman dahulu kala yang memiliki kata-kata yang kurang untuk didengar, seperti kata-kata alkais. Kata-kata alkais seperti apa saja? Ada mangdigai, peti, apa lagi Bang? Sanjai. Nah, apa lagi? Sijin, alkisah, dan kata-kata lainnya yang tidak familiar pada zaman sekarang. Nah, jadi untuk hikayat itu Ibu sudah menjelaskan adalah termasuk ke dalam prosa lama atau karya sastra lama. Sedangkan cerpen itu masuk ke dalam karya sastra baru. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Sudah pernah dengar unsur intrinsik apa? Belum. Kita bahas bersama tentang unsur intrinsik. Abang dan Kakak boleh buka bukunya, kita sembari mencatat dan mendengarkan Ibu pada pertanyaan. Oke, Ibu sambil menjelaskan, Abang Kakaknya sambil mencatat. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik ialah, boleh sambil mencatat ya Kakak. Unsur intrinsik ialah sebuah cerita yang membangun dari dalam. Unsur intrinsik ialah sebuah cerita yang membangun dari dalam. Ulangi sekali lagi, unsur intrinsik ialah sebuah cerita yang membangun dari dalam. Jadi, di dalam unsur intrinsik itu terbagi-bagi lagi menjadi beberapa poin. Poinnya ada apa saja, Bu? Ada poin yang pertama. Biasanya kalau kita mau membuat sebuah tulisan, kita perlu adanya apa? Tema. Ya, ada tema. Jadi, salah satu unsur intrinsik adalah tema, unsur yang membangun dari dalam. Tema adalah sebuah hal yang melatar belakangi suatu cerita dari seseorang. Tema adalah sindiran, apa lagi? Isi apa lagi? Isi. Nah, kalau kita memberikan nasihat-nasihat namanya apa? Pesan moral. Kalau sama dengan amanah. Jadi, untuk unsur intrinsik yang kedua itu ada yang namanya amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral adalah suatu nasihat-nasihat. Amanat atau pesan moral adalah suatu nasihat-nasihat yang bersifat mendidik. Suatu nasihat-nasihat yang bersifat mendidik yang ditulis oleh pengarang.
Nah, jadi di dalam sebuah cerita ada yang namanya pesan dan moral. Nah, ketika tadi Kak Rifa menyampaikan bangun tidur, terlebih dahulu dia bersih-bersih, berarti ada pesan moral yang terkandung di dalam cerita Kak Rifa. Yang pertama, berarti dia memiliki sifat yang rajin. Dia berangkat sekolah teratur, tersusun. Jadi di situ Kak Rifa bisa dikatakan dengan anak yang baik, rajin. Nah, dalam hal seperti itu kita juga bisa menyampaikan yang namanya pesan moral. Selanjutnya ada apa lagi Bu? Ada yang tahu? Apa lagi? Kak Rifa itu sebagai apa namanya? Tokoh. Kalau Ibu bilang Kak Rifa itu jahat, Kak Rifa itu baik, itu apa? Sifat. Itu apa? Masuk ke dalam penokohan. Jadi di dalam unsur intrinsik ada yang namanya tokoh dan penokohan. Tokoh adalah seseorang yang memerankan suatu cerita. Tokoh adalah seseorang yang memerankan suatu cerita. Diulangi sekali lagi, tokoh adalah seseorang yang memerankan suatu cerita. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah karakter yang diperankan oleh tokoh. Penokohan ialah karakter yang diperankan oleh tokoh. Baik, Ibu jelaskan untuk tokoh. Tokoh ini kita ada siapa saja? Ada aku, ada saya, ada kamu, ada dia, ada ayah, ada ibu, ada kami, ada bapak, ada orang tua, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek. Itulah yang dinamakan dengan tokoh. Ada sebuah kerajaan yang memiliki raja, permaisuri, dan panglima. Itulah yang dikategorikan sebagai tokoh. Nah, untuk penokohan itu memiliki juga unsur-unsur sebagai wataknya. Apa wataknya? Ada antagonis, protagonis, ada tritagonis. Ada yang tahu itu tokoh antagonis pengertiannya apa atau berperan sebagai apa? Sebagai jahat, sebagai pembangkang. Sebagai apa lagi antagonis biasanya? Pelawan. Ada yang tahu? Nah, jadi untuk watak yang diperankan oleh antagonis itu memang memiliki sifat-sifat yang menjadi lawan dari protagonis. Dimana tokoh antagonis ini memerankan perannya sebagai seseorang yang bersifat jahat, bersifat tidak baik, selalu menjadi pembangkang. Tetapi seringkali Anda semua menyalahartikan. Sebenarnya tokoh antagonis tidak hanya tertuju kepada orang-orang jahat, tetapi tokoh antagonis inilah merupakan pemeran yang memang menjadi lawan main dari tokoh protagonis. Nah, untuk tokoh protagonis itulah tokoh yang memiliki sifat rendah hati, sifat yang menjadi pemeran utama, yang memiliki kebijaksanaan. Jadi, jangan sekali-sekali mengatakan antagonis itu hanya selalu tokoh yang jahat. Bisa saja tokoh itu tidak jahat, tapi dia memang selalu memberikan hal untuk melawan dari tokoh protagonis tadi. Selanjutnya ada yang namanya tokoh tritagonis. Apa tokoh tritagonis? Ada yang tahu? Tokoh pembantu, tokoh figuran, tokoh apa lagi? Tokoh pendamping. Nah, jadi untuk tokoh tritagonis adalah tokoh yang membantu menengahkan antara tokoh protagonis dan tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang membantu untuk menengahkan antara tokoh antagonis dan protagonis. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar dan setting. Ada yang tahu latar dan setting itu apa? Abang dan kakak? Tempat, waktu. Apa lagi? Nah, untuk bagian latar atau setting merupakan suatu situasi tempat, situasi waktu, suasana kejadian suatu peristiwa.
Jadi untuk latar dan setting itu merupakan penggambaran situasi tempat, waktu, suasana yang terjadi di dalam peristiwa. Nah, di dalam latar dan setting ini, latarnya itu misalnya di sore hari. Nah, misalnya Indah dan Ade sedang berjalan di taman. Indah dan Ade sering menggoyang sepeda setiap sorenya di taman terbuka. Nah, berarti itu latar dan settingnya di sebuah taman. Waktunya menunjukkan sore hari. Nah, berarti untuk setting dan latar itu memfokuskan kepada sebuah tempat, peristiwa, dan waktu serta suasana di bagian sebuah cerita. Jadi di dalam cerita itu memiliki beberapa suasana. Mungkin Indah dan Ade pada saat itu sedang sedih karena sepedanya ternyata banyak kempes. Nah, itu juga termasuk dalam latar dan setting. Selanjutnya ada alur. Nah, alur ini tadi sudah dibahas di awal. Hikayat memiliki alur maju. Ada yang tahu apa itu pengertian alur? Jalannya cerita. Benar sekali. Jadi alur adalah jalannya suatu cerita. Alur adalah jalannya suatu cerita. Nah, dalam sebuah cerita, seringkali kita menemukan rentetan-rentetan atau runtutan sebuah kejadian, baik itu dari awal, pertengahan, hingga akhir, atau dari akhir, pertengahan, ke awal. Nah, itulah yang dikatakan dengan alur. Nah, alur itu terbagi lagi menjadi 3. Apa saja? Ada alur maju, alur campuran. Nah, itu sudah dijelaskan juga. Untuk alur campuran ini itu bersifat di mana ada kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Sedangkan untuk alur mundur bersifat ceritanya dari masa sekarang ke masa lampau. Sedangkan untuk alur maju bersifat dari masa lampau ke masa yang akan datang atau masa yang sekarang. Selanjutnya ada yang namanya, ada yang tahu apa? Biasanya sudah ada tema, ada amanat, ada tokoh, ada latarnya, ada alurnya. Majas. Iya, majas itu sama halnya dengan gaya bahasa. Gaya kebahasaan. Nah, gaya kebahasaan sama juga dengan halnya kaidah kebahasaan. Nah, di dalam teks hikayat salah satunya ialah majas. Nah, di sini dijelaskan untuk gaya bahasa itu merupakan pikiran atau perasaan-perasaan. Untuk gaya bahasa ialah merupakan pikiran atau perasaan-perasaan yang ditulis di dalam suatu cerita. Nah, gaya pembahasan atau majas ini contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, itu contoh Kak. Ibu mengambil majas hiperbola. Majas hiperbola itu bersifat melebih-lebihkan. Contohkan, Indah menyukai Bang Reno, cintanya kasih dan pengenalan adalah sama-sama di bagian pengenalan. Tapi sering kita jumpai untuk orientasi itu biasanya bersifat ke dalam sebuah struktur. Salah satu struktur dari teks hikayat juga memiliki bagian orientasi atau pengenalan di awal. Jadi dijelaskan untuk orientasi adalah pengenalan di awal jalan mulanya suatu cerita. Sementara di tahapan alur, pengenalan yang dimaksud ialah mengenalkan sebuah tokoh, mengenalkan sebuah watak, dan mengenalkan sebuah suasananya. Selanjutnya ada yang namanya pemunculan konflik. Apa itu pemunculan
kemunculan konflik. Kemunculan konflik adalah di dalam suatu cerita seringkali ada ceritanya yang bersifat menegangkan, bersifat horor. Dari awalnya biasa saja, mulai dia naik. Nah, itulah mulai adanya yang namanya kemunculan konflik. Jadi di dalam sebuah cerita tidak hanya cerita yang lucu saja, tidak hanya cerita yang anteng adem ayem saja, tapi biasanya di dalam cerita memiliki juga unsur-unsur yang membangun, memunculkan sebuah konflik, memunculkan sebuah masalah. Jadi di dalam teks hikayat yang akan kita pelajari untuk membuat contohnya nanti, atau teks yang sudah tertera seperti hikayat Siji dan Ikan Roda itu memiliki kemunculan konflik. Seperti kita baca kemarin kan, Batu Mampur yang bersemedi, yang mulailah dia membuat dirinya menjadi seorang yang sombong, tidak rendah hatinya. Itu berarti sudah mulai kemunculan konflik dari cerita tersebut. Selanjutnya ada lagi yang namanya komplikasi. Nah, di dalam komplikasi ini ialah tadi kan sudah ada kemunculan konflik. Nah, komplikasi ini ialah sebuah masalah yang terjadi. Jadi sudah dinampakkan muncul konfliknya, sudah terbuat konflik-konflik yang akan disampaikan oleh si pengarang kepada si pembaca, mulailah terjadi yang namanya komplikasi. Di dalam komplikasi ini semua masalah terjadi. Jadi di dalam cerita itu dikasih dulu alurnya itu untuk bagian pengenalan, bagian pemuncak konfliknya, pengumpulan konfliknya, baru dikasih bagian komplikasinya. Nah, setelah ada bagian komplikasi, ada yang namanya bagian klimaks. Nah, di dalam suatu konflik biasanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, masalah itu baru muncul, baru terjual. Itulah yang namanya kemunculan konflik. Yang ketiga, masalah itu sudah mulai terjadi. Nah, di bagian klimaks inilah ending dari suatu permasalahan. Di mana permasalahan itu semakin tegang, permasalahan itu semakin rumit. Nah, disitulah yang namanya dengan klimaks. Jadi di dalam klimaks ini, anak-anak semua akan mendengarkan atau melihat dari sebuah cerita di mana cerita itu semakin tegang, semakin mencekam, semakin horor, semakin rumit. Mulailah tidak ada penyelesaian di dalam sebuah klimaks ini. Dan bagaimana penyelesaiannya, Bu? Ada yang namanya resolusi. Pada teks eksposisi itu sudah menggunakan resolusi itu ialah penyelesaian sebuah permasalahan. Sudah muncul masalahnya, mari kita selesaikan masalahnya. Di dalam cerita juga ada penyelesaian masalahnya, namanya resolusi. Sudah semuanya nih, Bu? Menurut anak-anak semua, apakah ini sudah selesai tanggapannya? Sudah? Sudah. Ada yang perlu kita tambah satu poin, yaitu bagian akhir. Akhir ini adalah bagian penutup atau kesimpulan. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan suatu permasalahannya, tentu harus ada yang namanya akhir cerita, kesimpulan dari sebuah cerita. Kalian sudah menceritakan tentang permasalahannya, kalian sudah menyelesaikan permasalahannya dengan cara A dan B dan C. Selanjutnya kalian diizinkan atau diberikan kesempatan untuk memberikan bagian penutup cerita atau bagian kesimpulan cerita, yang dimana bagian akhir atau penutup cerita ini disinilah kalian menceritakan kembali atau secara ringkas bagaimana masalah tadi sudah selesai, penyelesaiannya seperti apa. Jadi disimpulkan atau dirangkum di bagian penutup. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik. Tadi kita sudah belajar tentang intrinsiknya. Intrinsik berarti ke dalam, kalau ekstrinsik berarti ke luar. Nah, jadi bedanya unsur ekstrinsik dan intrinsik adalah kalau ini itu ke dalam, unsurnya yang berasal dari diri sendiri atau dari si pengarang. Sedangkan
Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar. Unsur ekstrinsik adalah kebalikan dari unsur intrinsik yang memiliki sifat membangun keluar. Nah, untuk unsur ekstrinsik biasanya kita temukan beberapa nilai atau beberapa poin. Salah satunya adalah nilai moral. Sering kita jumpai di dalam sebuah teks memiliki beberapa nilai moral. Ada yang tahu apa itu nilai moral? Perilaku, tindakan, itulah yang dikatakan dengan nilai moral. Jadi di dalam bercerita, Anda juga akan menyampaikan sebuah nilai moral, menyampaikan sebuah tindakan-tindakan yang bersifat dengan perilaku, baik itu perilaku pribadi, perilaku di suatu kelompok, perilaku di suatu masyarakat. Nilai moral adalah hal yang berkaitan. Nilai moral adalah hal yang berkaitan. Nilai moral adalah hal yang berkaitan dengan perilaku seseorang, baik di lingkungan masyarakat, atau pada diri sendiri. Selanjutnya, setelah nilai moral, ada apa lagi biasanya nilai-nilai yang terkandung kalau di luar sifatnya? Kalau kalian menasihati orang, misalnya kakak Siva, sholat dong, abang Siva, sholat dong, itu biasanya nilainya bersifat nilai apa? Atau Siva, jangan lupa sholat ya. Nilai yang mengajak ke arah kebaikan, ke arah yang di atas, berarti ke arah Sang Pencipta. Berarti itu sama dengan halnya nilai tentang keagamaan. Bu, kenapa sih kita perlu hidup dengan nilai keagamaan? Ada yang tahu kenapa kita perlu hidup dengan nilai keagamaan? Ya, hidup kita berlandaskan dengan keagamaan, dengan ketuhanan. Jadi di Indonesia banyak sekali agama dan 6 agama yang diakui, baik agama Muslim dan agama Kristen, sampai saja di Indonesia memiliki nilai keagamaan. Jadi nilai keagamaan ini ialah nilai keagamaan ialah nilai yang bersifat kepada ketuhanan. Nilai keagamaan ialah nilai yang bersifat kepada ketuhanan, sesama dan makhluk hidup. Ketuhanan, sesama dan makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek itu bersifat seperti apa? Menghibur, menyenangkan. Nah, apa sih perbedaan teks hikayat dengan teks cerpen? Ada yang tahu? Sisi ceritanya, alurnya, tokoh-tokohnya. Jadi teks hikayat yang kita maksud adalah prosa lama, di mana teks-teks hikayat itu bersifat kepada teks yang memiliki unsur-unsur kerajaan. Cerita-ceritanya itu seringkali dikategorikan cerita yang sudah lawas. Selanjutnya untuk cerpen. Cerpen itu memiliki cerita yang sangat fantasi, cerita modern, cerita yang membangun semangat, cerita yang sangat memiliki kreativitas
kreativitas bagi seorang penulis sehingga membuat si pembaca menjadi tertarik untuk kembali mendengarkan ceritanya. Nah, untuk teks hikayat itu seringkali kita samakan dengan pantun, syair, dan bergurindam. Itu masuk ke dalam prosa lama. Dan untuk prosa baru itu masuk bagiannya salah satunya adalah cerpen, romansa, cerbung, puisi, dan drama. Jadi untuk teks hikayat itu bisa saja kita dramakan. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mendramakan sebuah teks hikayat. Di mana teks hikayat yang akan kita dramakan ialah sebuah drama tentang Hang Tua, cerita dari Melayu. Nah, nanti di sana Ananda semua akan memerankan bagaimana menjadi seorang raja, menjadi seorang permaisuri. Nah, di dalam teks tersebut akan muncul juga lah unsur prinsip. Apa itu? Akan ada tokoh, akan ada orang-orang yang memerankan tokohnya. Akan ada tema yang muncul dari drama kalian. Akan ada muncul latar setting dari drama kalian itu. Serta di dalam kalian berdrama, tentunya akan ada muncul nilai-nilai moralnya, keagamaan, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi pada pertemuan kali ini materi kita sudah selesai. Ya, ayo kita ucapkan sama-sama bersyukur. Baik, di dalam suatu pembelajaran kita perlu bersyukur. Di dalam suatu hal kita perlu bersyukur. Ibu tentunya selalu mengingatkan kepada kakak dan abang semua jangan lupa bersyukur. Apapun halnya tetap bersyukur. Tetap katakan alhamdulillah dan tetap katakan puji Tuhan. Sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua untuk membuat sebuah cerpen cerita pendek. Cerita pendeknya tentang apa, Bu? Ada yang mau request tentang apa? Kalau terserah itu terserah. Beda-beda. Dia menjadi suatu kelabasan yang padu. Ibu ingin mengambil temanya tentang Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat sebuah cerpen. Di dalam sebuah cerpen, kalian kaitkanlah unsur-unsur yang sudah kalian pelajari. Seperti apa, Bu, ada unsurnya? Kan buat cerpen. Jadi di dalam cerpen kalian itu ada yang namanya tokohnya. Ada siapa? Ada Sukinda. Menceritakan tentang liburanku setelah pulang dari asrama, menceritakan tentang keluargaku, menceritakan tentang masa depan, menceritakan tentang crushnya, menceritakan tentang kehidupannya dengan teman-teman, menceritakan sahabatnya. Jadi di dalam cerpen kalian, temanya tentang diri sendiri, tetapi hal-halnya bebas sesuai kalian. Apa saja, tapi tetap menggunakan unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsipnya. Jadi tanpa kalian sadari di dalam tulisan kalian akan ada lah unsur-unsur yang sudah dijelaskan dan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan. Kerjakannya di mana, Bu? Ibu sudah bawa lembar kerjanya. Nanti di sini Ananda semua sudah membuat dengan rapi tanpa coretan. Bu, yang di sini yang sudah jadi ya, Bu? Ya, benar sekali. Jadi Ananda semua membuat lebih dahulu di bukunya atau di kertas coret-coret. Jadi yang di sini sudah bersih, paragrafnya sudah sesuai, kalimat-kalimatnya sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar, titiknya, komanya diperhatikan, barisannya juga diperhatikan. Untuk paragraf Ibu sudah ajarkan bagaimana cara penulisannya yang baik dan benar. Penggunaan huruf kapitalnya juga diperhatikan. Abang dan kakak bagaimana cara yang benar dan baik menulis sebuah kata. Adik boleh tolong diperhatikan. Baik, kertasnya sudah
Bu, boleh, tapi tidak berlaku sendiri. Seperti pada saat kita belajar biasa di kelas, otak progresif, kurangi suaranya. Baik, Anda semua boleh mengerjakan tugasnya.